Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, Rabu 7 Desember 2022. Nah saudara-saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, kita merasakan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari saya ajak kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau hari ini kami kembali bersekutu dengan Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Biarlah sebelum kami memulai aktivitas kami boleh mendengarkan firman-Mu. Urapi kami biar telinga-telinga seorang murid yang dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami. Roh Kudus menjamah kami, berikan pengertian, pencerahan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Raja Damai. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 10. Mari saya ajak kita untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang saat ini kita baca berisi tentang
pengharapan bangsa Israel yang sedang berada di tengah-tengah kondisi yang terpuruk dan hancur. Namun demikian, Tuhan melalui Nabi Yesaya memberikan pengharapan kepada mereka dengan menyatakan janjinya. Tuhan menjanjikan kepada mereka akan datangnya Raja Damai di tengah-tengah mereka. Kehadiran Raja Damai di tengah-tengah mereka akan memulihkan keadaan mereka yang sedang dalam kehancuran. Banyak tafsiran mencoba menjelaskan siapa Mesias itu dan kapan kerajaannya yang adil dan damai sejahtera itu ditegakkan. Sebagian penafsir menekankan secara harfiah penggenapan nubuat ini pada kerajaan 1000 tahun yang akan segera dimulai secara Mesias datang di akhir zaman. Sebagian penafsir lagi melihat bahwa kerajaan itu sudah ditegakkan sejak kedatangan Mesias yang pertama. Tuhan Yesus sendiri berkata mengenai kehadirannya di dunia ini sebagai penggenapan waktu bagi berdirinya kerajaan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengalahkan kuasa kejahatan dan menegakkan keadilan dan kebenaran Allah melalui karya kayu salib dan kebangkitannya. Oleh sebab itu, Tuhan memulai suatu masa ketika damai sejahteranya hadir di tengah umatnya yang bukan lagi sebatas suku Israel, tetapi meluas ke segenap suku, bangsa, dan bahasa. Nah saudaraku, sesungguhnya Tuhan Yesus sudah datang dan Ia akan datang untuk kedua kalinya. Suatu kisah yang sungguh indah yang boleh diceritakan oleh Yesaya yang menjadi suatu realita bagi kita. Saat kita bertemu dan kita menerima tunas dari tunggul Isai, Raja Damai yaitu Yesus Kristus di dalam hati kita, maka Ia akan memulihkan kondisi hidup kita yang sedang terpuruk dan hancur karena dosa. Bahkan Raja Damai itu akan menyelamatkan kita dan setiap umat manusia yang percaya kepadanya dari hukuman dosa dan memberikan damai sejahteranya. Dan nanti apabila Ia datang untuk kedua kalinya, maka kita akan tinggal bersama-sama dengannya dalam damai di dalam kerajaannya yang kekal. Nah saudaraku, kita bisa berdamai dengan Allah, dengan sesama dan dengan diri kita sendiri jika Tuhan Yesus sudah memerintah dan menguasai hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, mari izinkan Tuhan Yesus memimpin dan menjadi Raja di dalam seluruh hidup kita. Biarkan Dia sepenuhnya intervensi di dalam aspek hidup kita. Saudaraku, gereja bukanlah soal makanan dan minuman ataupun yang kita sebut. Gereja adalah bagian dari kerajaan Allah dan memiliki tugas untuk mewujudkan kerajaan Allah dengan mengabarkan Injil, menyuarakan dan menegakkan keadilan, serta mempersiapkan umat Tuhan dan menyambut kedatangannya kali yang kedua. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini saudaraku. Raja Damai yang ada, marilah kita sambut dengan penuh sukacita. Ia memerintah dalam hati kita, maka kita akan merasakan kasih-Nya yang begitu dahsyat menjamah kita. Mari saudara-saudaraku, saya ajak kita untuk berdoa dan kita bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur
Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, kami sudah diselamatkan dan kami disadarkan kembali bahwa Raja Damai itu sudah datang dan merintah dalam hidup kami. Biarlah kami sepenuhnya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh merasakan jamahan-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Ampuni kami kalau kami masih membawa kedagingan hawa nafsu kami yang mengikat. Ampuni kami ya Bapa. Kami mau menanti-nantikan Engkau di dalam hidup kami senantiasa. Roh Kudus, jamah setiap kami, sehingga hidup kami membawa kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Sentuh hati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.